Music Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Tentunya kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat. Sebelum menunaikan ibadah sholat, kita harus berwudhu terlebih dahulu. Kenapa? Karena sah atau tidak sahnya sholat seseorang tergantung kepada sah atau tidak sahnya wudhu yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, untuk itu pada pagi yang berbahagia ini kita akan belajar mendemonstrasikan atau mempraktekkan bagaimana berwudhu yang benar, yang sesuai dengan rukun, syarat, sunat-sunat sholat, serta hal-hal yang membatalkan wudhu. Berkenaan dengan materi wudhu, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah mukamu dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah sebahagian rambut, dan yang terakhir basuhlah kedua kaki sampai mata kaki. Anak-anak semuanya, berdasarkan ayat tersebut, maka wudhu itu berarti membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu sebahagian rambut, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ilal ka'bain. Dan berdasarkan ayat ini, maka hukum berwudhu itu adalah wajib. Anak-anak semua, tadi Bapak menjelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 bahwa yang termasuk rukun wudhu itu adalah membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sebahagian rambut, dan membasuh kedua kaki. Sebagai penjelasannya, yang dikatakan muka itu yang mana? Yang dimaksud dengan muka adalah ke atas berbatasan dengan rambut dan ke bawah berbatasan dengan dahi, dan kiri kanan berbatasan dengan daun telinga. Nah, itu yang dikatakan muka. Wujuhakum, wajahmu. Kemudian apa yang dimaksud dengan tangan? Membasuh tangan sampai siku. Membasuh tangan sampai siku artinya adalah membasuh kedua tangan itu mulai dari telapak tangan sampai siku. Sampai siku. Bukan dari siku sampai ke telapak tangan. Kadang-kadang kita berwudhu, kita tampungkan saja di pencuran seperti ini. Itu salah. Yang benarnya seperti apa? Kita mencucinya mulai dari ujung jari sampai ke siku. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyapu sebahagian rambut, yaitu membasuh sebahagian rambut, bukan semuanya, sebahagian, tapi sebahagian rambut. Dan yang keempat adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Ini mata kaki.
Jadi membasuh kaki sampai mata kaki. Artinya apa? Dari ujung jari sampai ke mata kaki. Bukan dari mata kaki sampai ke telapak. Nah, itu penafsiran dari ayat tersebut. Sebagai ibadah, wudhu itu meliputi beberapa ketentuan. Di antaranya adalah syarat wudhu, rukun wudhu, sunat-sunat wudhu, dan tentunya juga harus kita perhatikan hal-hal yang membatalkan wudhu. Berikut ketentuannya. Yang pertama adalah syarat-syarat wudhu. Ada 5 syarat wudhu, yaitu yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga tidak sedang berhadas besar, yang keempat memakai air yang suci dan menyucikan, dan yang kelima tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah dan kutek. Yang kedua adalah rukun wudhu. Rukun wudhu meliputi yang pertama niat, yang kedua membasuh muka dari tumbuhnya rambut sebelah atas sampai ke dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala, baik berambut maupun tidak berambut. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Yang ketiga adalah sunat wudhu. Sunat wudhu adalah perkara-perkara yang dianjurkan untuk dilakukan saat berwudhu, atau perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, sunat-sunat wudhu antara lain adalah sebagai berikut. 1. Membaca basmalah ketika memulai wudhu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Dan yang keempat, memasukkan atau mengisap air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Yang keenam, mengusap 2 daun telinga. Yang ketujuh, membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, menyela-nyela anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki. 9. Mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. 10. Wudhu dilakukan tanpa pertolongan orang lain, kecuali dalam keadaan terpaksa, seperti sakit. 11. Pembasuhan anggota wudhu dilakukan secara berturut-turut. Dan yang ke-12, tentunya berdoa sesudah wudhu. Doa sesudah wudhu adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Yang keempat, yang perlu menjadi perhatian bagi kita di dalam berwudhu adalah apa hal-hal yang membatalkan wudhu. Seseorang dinyatakan batal wudhunya apabila mengalami salah satu peristiwa berikut. Yang pertama, keluar sesuatu dari salah satu atau kedua jalan, kubul dan dubur. Yang kedua, hilang akal, baik karena mabuk maupun karena gila. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang sudah dewasa dan keduanya bukan mahram.
Dan yang keempat, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan. Anak-anak semua, itulah materi kita tentang wudhu. Semoga kalian bisa mempraktekannya bagaimana berwudhu yang benar sesuai dengan syariat Islam. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.